teman-teman semua, ketemu lagi bersama saya Apolonia Aquielia Lovely Tonci, biasa dipanggil Lovely, dari kelas 10H. Di sini teman-teman, saya akan menganalisis berkaitan dengan film The Passion of the Christ yang dirilis pada tahun 2004. Di sini saya akan menganalisis berkaitan dengan sengsara wafat Yesus. Film The Passion of the Christ yang dirilis pada tahun 2004 adalah salah satu film religi paling terkenal yang menggambarkan sengsara dan wafat Yesus Kristus dengan sangat mendalam dan emosional. Kesesuaian film dengan narasi Injil, film ini mengadaptasi kisah sengsara Yesus berdasarkan keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Beberapa peristiwa penting yang digambarkan dalam film ini antara lain ada doa di Taman Getsemani. Yesus mengalami penderitaan batin yang luar biasa saat ia berdoa di Taman Getsemani. Dia tahu bahwa dia akan mengalami penderitaan. Dia mengalami penderitaan besar, tetapi tetap menyerahkan diri kepada kehendak Allah Bapa. Nah teman-teman, refleksi kita dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang menghadapi ujian dan tantangan yang berat. Kisah ini mengajarkan kita untuk tetap berserah kepada Tuhan dan menghadapi tantangan dengan iman yang kuat. Nah, yang kedua itu ada pengkhianatan Yudas dan penangkapan Yesus. Nah, salah satu murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot mengkhianati Yesus dengan menjualnya seharga 30 keping perak. Nah, teman-teman, refleksinya di sini itu pengkhianatan dan kekecewaan sering terjadi dalam kehidupan kita. Namun, Yesus tidak membalas dengan kebencian, melainkan tetap menunjukkan kasih dan pengampunannya. Ia mengajarkan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Selanjutnya teman-teman, ada pengadilan oleh Sanhedrin dan Pilatus. Yesus mengalami ketidakadilan dalam pengadilannya. Pilatus sendiri tahu bahwa Yesus tidak bersalah, tetapi tetap saja menyerah pada tekanan massa. Nah, refleksi di sini, dunia sering kali tidak adil dan banyak orang yang mengalami perilaku yang tidak adil di sekolah, di tempat kerja, ataupun di masyarakat. Yesus mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam kebenaran meskipun menghadapi ketidakadilan. Selanjutnya ada pencabukan dan jalan salib. Film ini menggambarkan dengan sangat nyata penderitaan Yesus saat dicabuk dan dipaksa memikul salib menuju Bukit Golgota. Nah teman-teman, refleksi untuk kita, setiap orang memiliki salib dalam hidupnya masing-masing, entah itu dalam bentuk penderitaan fisik, emosional, atau sosial. Yesus mengajukan bahwa penderitaan dapat memiliki makna jika dijalani dengan kasih dan kesabaran. Yang terakhir, penyaliban dan wafat Yesus. Yesus akhirnya disalibkan dan wafat dengan kata-kata terakhirnya, yaitu, "Ya Bapa, di dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Nah teman-teman, refleksi di sini adalah kematian Yesus bukanlah terakhir teman-teman, melainkan awal dari kebangkitan dan keselamatan umat manusia. Ini mengajarkan kita bahwa penderitaan dan kematian bukanlah akhir dari segalanya, tetapi bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar dalam rencana Tuhan. Nah, teman-teman, selanjutnya ada makna teologis sengsara dan wafat Yesus. Dalam ajaran Kristen, penderitaan dan kematian Yesus memiliki makna yang sangat mendalam. Penembusan dosa. Yesus menderita bukan karena kesalahannya,
bukan karena kesalahannya sendiri, tetapi demi menebus dosa seluruh umat manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diajak untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga bersedia berkorban untuk kebaikan orang lain. Misalnya, seorang ibu yang rela bekerja keras demi dia punya anak-anak, atau seseorang yang membantu temannya meskipun dalam keadaan yang sulit. Nah, selanjutnya ada kasih tanpa batas. Meskipun dikhianati dan dihina dan disiksa juga, Yesus tetap mengasihani bahkan mereka yang menyalibkannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi situasi di mana kita merasa dikhianati, disakiti oleh orang lain, dan lain-lain. Kisah Yesus mengajarkan kita untuk tetap mengasihani dan mengampuni, bukan menyimpan dendam. Selanjutnya, kemenangan atas dosa dan kematian wafat Yesus di kayu salib. Di sini bukanlah akhir, tetapi awal dari kemenangan atas dosa dan kematian, mulai dari kebangkitannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita merasa hidup dengan penuh masalah dan penderitaan. Tetapi iman mengajarkan kita bahwa selalu ada harapan di balik setiap kesulitan. Nah, dalam film The Passion of the Christ juga tidak hanya menggambarkan kisah sejarah atau kisah sengsara wafat Kristus, tetapi juga bahwa banyak pelajaran bagi kehidupan kita dari film tersebut. Yang pertama, menghadapi penderitaan dengan iman. Seperti Yesus yang tetap setia kepada Allah dalam penderitaannya, kita diajak untuk tetap percaya kepada Tuhan dalam setiap kesulitan hidup. Contohnya, ketika seseorang siswa yang menghadapi tekanan dalam belajar, tetapi ia berusaha dengan tekun dan percaya bahwa usahanya akan membuahkan hasil. Nah, yang kedua, belajar mengampuni. Yesus mengampuni mereka yang menyiksa dan menyalibkannya. Ini menjadi contoh bagi kita untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan atau kejahatan dengan kejahatan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengalami konflik dengan teman, keluarga, ataupun orang lain. Mengampuni bukan berarti lemah, tetapi menunjukkan kekuatan hati atau iman kita, teman-teman. Yang ketiga, menjadi pribadi yang rela berkorban. Yesus memberikan hidupnya demi keselamatan banyak orang atau demi keselamatan manusia. Kita bisa berkorban dalam hal-hal kecil seperti membantu orang tua, berbagi dengan orang miskin atau orang yang menderita, dan membantu teman yang kesulitan, teman-teman. Nah, yang keempat, menghargai kehidupan. Wafat Yesus mengajarkan bahwa hidup adalah anugerah yang berharga. Kita diajak untuk menggunakan hidup kita dengan baik, mengasihi sesama, dan hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. Nah, teman-teman, kesimpul dari film The Passion of the Christ ini bukan hanya sekedar film tentang penderitaan Yesus, tetapi juga untuk mengingatkan kita akan kasih dan pengorbanannya bagi umat manusia. Melalui film ini, kita dapat merenungkan makna sengsara dan wafat Yesus, serta bagaimana sih nilai-nilai tersebut bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Penderitaan, pengkhianatan, ketidakadilan, dan kesulitan adalah bagian dari hidup kita. Tetapi Yesus telah memberikan teladan bagaimana menghadapinya dengan iman, kasih, dan pengampunan. Dengan demikian, kita diajak untuk lebih menghargai pengorbanannya dan berusaha menjalani hidup yang lebih bermakna dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, teman-teman, semoga refleksi ini dapat menginspirasi kita
untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjalani hidup dengan penuh kasih dan pengampunan. Oke, sekian video dari saya. Semoga apa yang saya berikan kepada teman-teman bisa menjadi refleksi teman-teman. Dan mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan yang tidak berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom.